Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 ingin memaparkan materi tentang disorganisasi keluarga, yaitu tentang perceraian, konflik keluarga, dan kurangnya pengawasan orang tua. Sebelum mulai ke materi, saya akan mengenalkan nama-nama anggota di kelompok saya. Yang pertama itu ada Adi Putra Hermanto, yang kedua yaitu ada Hanisandra Ini Ibrahim, yang ketiga yaitu ada Nadia Putri Hasana, yang keempat yaitu ada Muhammad Rafael Albian. Oke, di sini saya akan membacakan tentang pengertian disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga merupakan suatu kondisi ketika struktur, peran, dan fungsi dalam keluarga tidak berjalan secara normal sebagaimana mestinya. Dalam keluarga yang mengalami disorganisasi, hubungan antar anggota keluarga menjadi tidak harmonis, komunikasi tidak efektif, serta sering terjadi konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang, namun dalam kondisi ini justru menjadi sumber masalah dan tekanan bagi anggotanya, terutama anak dan remaja. Keluarga memiliki beberapa fungsi penting, seperti fungsi kasih sayang, perlindungan, pendidikan, sosialisasi, dan ekonomi. Ketika fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak langsung pada perkembangan anak, baik dari segi emosional, sosial, maupun perilaku. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis cenderung mengalami kesulitan dalam membentuk kepribadian yang stabil dan sehat. Oke, di sini saya akan melanjutkan membaca tentang perceraian. Perceraian adalah salah satu bentuk disorganisasi keluarga yang paling jelas terlihat, yaitu putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri secara hukum. Perceraian biasanya terjadi akibat berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan, seperti konflik berkepanjangan, masalah ekonomi, perselingkuhan, atau perbedaan prinsip hidup. Ketika perceraian terjadi, struktur keluarga berubah dan anak seringkali menjadi pihak yang paling berdampak. Bagi anak, perceraian bukan hanya sekedar perpisahan orang tua, tapi juga perubahan besar dalam kehidupan mereka. Anak bisa kehilangan kehadiran salah satu orang tua dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat menimbulkan rasa kehilangan dan kesepian. Selain itu, perceraian juga dapat menyebabkan perubahan kondisi ekonomi keluarga, perpindahan tempat tinggal, bahkan perubahan lingkungan sosial seperti sekolah dan teman. Secara emosional, anak dapat merasa sedih, marah, bingung, bahkan menyalahkan diri sendiri atas perceraian orang tuanya dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa mempengaruhi cara pandang anak terhadap hubungan dan keluarga di masa depan. Selanjutnya yaitu tentang konflik keluarga. Konflik keluarga adalah bentuk lain dari disorganisasi keluarga yang ditandai dengan adanya perselisihan atau pertengkaran antar anggota keluarga. Konflik dapat terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, maupun antar saudara. Konflik ini bersifat ringan, seperti perbedaan pendapat, hingga konflik berat yang melibatkan emosi yang tinggi. Penyebab konflik keluarga sangat beragam, di antaranya masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, perbedaan cara pandang, serta sikap egois dari masing-masing anggota keluarga. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dan terjadi secara terus-menerus dapat menciptakan suasana rumah yang tidak nyaman, penuh ketegangan, dan bahkan menakutkan bagi anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik cenderung mengalami tekanan psikologis. Mereka bisa merasa cemas, takut, dan tidak aman. Selain itu, anak juga berpotensi meniru perilaku negatif yang mereka lihat, seperti berbicara kasar, mudah marah, atau menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak sehat. Oke, di sini saya akan membacakan tentang kurangnya pengawasan orang tua. Kurangnya pengawasan orang tua merupakan bentuk disorganisasi keluarga yang terjadi ketika orang tua tidak menjalankan perannya secara optimal dalam membimbing dan mengawasi anak. Hal ini bisa disebabkan oleh kesibukan pekerjaan, kurangnya waktu bersama keluarga, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak. Dalam kondisi ini, anak cenderung dibiarkan tanpa arahan yang jelas. Mereka tidak mendapatkan bimbingan mengenai nilai-nilai moral, norma sosial, serta batasan dalam berperilaku. Akibatnya, anak menjadi lebih bebas tanpa kontrol, hingga berisiko tinggi terpengaruh oleh lingkungan yang negatif, seperti pergaulan bebas atau kebiasaan yang tidak baik.
Selain itu, kurangnya pengawasan juga dapat menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan dan tidak dihargai. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi emosional anak, membuat mereka merasa kesepian, kurang percaya diri, dan mencari perhatian di luar rumah dengan cara yang kurang tepat. Saya, Nadia Putriasana, akan membacakan dampak terhadap anak dan remaja pada disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan anak dan remaja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari segi emosional, anak cenderung mengalami berbagai perasaan seperti sedih, marah, dan merasa tidak nyaman. Mereka juga mengalami stres, bahkan kesulitan dalam mengontrol emosi. Kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan mental anak secara keseluruhan. Dari segi sosial, anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka bisa menjadi pendiam dan menarik diri dari lingkungan, atau sebaliknya, menjadi agresif dan sulit diatur. Anak juga lebih mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif seperti kenakalan remaja karena kurangnya bimbingan dari keluarga. Dari segi akademik, disorganisasi keluarga dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar anak. Anak menjadi sulit berinteraksi karena kurang termotivasi untuk belajar dan tidak memiliki semangat dalam mencapai prestasi. Mereka juga cenderung lebih sering melanggar aturan di sekolah. Sementara itu, dari segi perilaku, anak dapat menunjukkan sikap yang menyimpang seperti tidak disiplin, memberontak, atau melakukan tindakan yang melanggar norma. Dalam beberapa kasus, anak juga dapat mengalami kesulitan dalam membedakan mana yang benar dan salah karena kurangnya bimbingan dari orang tua. Saya, Nadia, akan membacakan hubungan disorganisasi keluarga dengan nilai-nilai Pancawaluya. Yang pertama ada cager, sehat jasmani dan rohani. Dalam keluarga yang mengalami disorganisasi, anak sering mengalami tekanan batin seperti sedih, trauma, dan merasa tidak aman. Akibatnya, kesehatan mental anak terganggu dan bisa memengaruhi kesehatan fisiknya juga, seperti sulit tidur, tidak nafsu makan, atau mudah sakit. Yang kedua, ada bager, berperilaku baik dan bermoral. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar sopan santun dan moral. Jika orang tua sering bertengkar atau bercerai, anak bisa kehilangan contoh yang baik. Akibatnya, anak bisa lebih kasar, suka membangkang, atau sulit menghormati orang lain. Yang ketiga ada benar, berpikir dan bertindak benar. Dalam keluarga yang tidak harmonis, anak sering mengalami kesulitan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, karena tidak ada arahan yang jelas. Misalnya, anak melihat orang tua berbohong, bertengkar, atau melakukan kekerasan, sehingga anak meniru hal tersebut. Yang keempat adalah pintar, dalam kurung cerdas dan solutif. Disorganisasi keluarga bisa membuat anak sulit fokus belajar karena pikirannya terganggu, anak menjadi malas sekolah, prestasi menurun, bahkan kehilangan motivasi untuk meraih cita-cita. Hal ini membuat nilai pintar sulit berkembang dalam diri anak. Yang kelima, Singer, tangguh dan bertanggung jawab. Nilai Singer menekan sikap tangguh dan bertanggung jawab. Namun jika anak tidak mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang tua, anak bisa merasa sendirian dan tidak kuat menghadapi masalah. Ada juga yang menjadi kurang bertanggung jawab karena tidak ada yang mengawasi dan membimbingnya. Kesimpulan, disorganisasi keluarga sangat bertentangan dengan nilai Pancawaluya karena dapat merusak perkembangan karakter anak. Keluarga yang harmonis sangat penting agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cager, bager, benar, pintar, dan singer.
Saya Hadi ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana disorganisasi keluarga memengaruhi prestasi belajar sang anak? Disorganisasi ini menurunkan prestasi belajar anak secara drastis, secara benar-benar terlihat gitu loh. Karena hilangnya motivasi belajar sang anak karena stres psikologis di rumah, rusaknya konsentrasi belajar karena suasana yang selalu ricuh atau gimana, serta tidak adanya pengawasan dan fasilitas pendidikan yang mencukupi akibat orang tuanya terlalu sibuk sendiri-sendiri ataupun berkonflik. Saya Hadi di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kita bisa mengurangi maraknya perceraian yang mengakibatkan disorganisasi keluarga di Indonesia? Cara mengurangi perceraian di Indonesia itu dengan mempersiapkan calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan. Setelah saya research, ini tuh namanya BIMWIN. Serta pendewasaan usia nikah, mengoptimalkan proses mediasi di pengadilan untuk meredam konflik, serta membangun keterbukaan manajemen finansial dan komunikasi asertif. Jadi nggak ada yang bertolak belakang gitu loh. Jadi nggak ada yang egonya itu naik sendiri. Jadi mereka itu harus seimbang, harus setara. Ada yang naik, kita harus ikut naik. Saya Hadi di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa keluarga disebut organisasi paling kecil di dalam masyarakat? Ya, keluarga itu disebut organisasi paling kecil karena mereka itu memiliki struktur pengurusan resmi seperti kepala keluarga dan anggota. Jadi mereka itu nggak bisa ditukar-tukar gitu, nggak bisa dibubarin. Kecuali kalau mereka itu udah cerai gitu ya kan. Mereka ini disebut resmi karena juga ada pembagian tugas dan peran yang jelas. Seperti ada yang jadi ibu, ayah, ada yang anak. Nggak mungkin kan semuanya jadi oi bro gitu. Dan di sini tuh jadi tempat di mana setiap individu belajar berinteraksi sebelum turun ke kelompok sosial yang lebih besar. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana pengaruh perceraian terhadap kondisi psikologis sang anak? Pengaruh ya? Ini itu akan merusak kondisi psikologis sang anak secara mendalam, sangat dalam. Karena hilangnya peran orang tua dan bimbingan moral. Hal ini dapat membuat sang anak rentan mengalami stres akut, trauma emosional, serta hingga memicu penyimpangan dari perilaku yang mereka lakukan, yang mereka contoh dari orang tua mereka. Ini tuh akan melanggar nilai cagar, sehat mental, dan berperilaku baik dalam kearifan lokal Pancawaluya. Saya Adi ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apakah disorganisasi keluarga selalu berujung pada perceraian secara hukum? Bagaimana dengan keluarga yang secara status tetap utuh, tetapi di dalamnya penuh dengan konflik atau dingin? Namanya itu psychological broken home. Jawaban singkatnya itu 1. Tidak selalu. Mengapa seperti itu? Disorganisasi keluarga tidak hanya diukur dari status hukum. Disorganisasi ini diukur secara peran sama hubungan di dalam rumah tangga. Keluarga yang secara status tetap utuh tetapi penuh akan konflik dan dingin sering disebut sama psychological broken home or empty shell family. Jadi rumah itu ada, orangnya itu ada, cuman mereka itu nggak bisa bareng-bareng. Jadi itu kayak keong, ada 2 keong pengen punya kerang, pengen punya 1 kerang, cuman mereka nggak muat.
Kondisi ini seringkali memberikan dampak psikologis yang sama buruknya atau bahkan lebih merusak lagi bagi perkembangan mental dan karakter anak. Jadi semua masalah ini berujung pada sang anak dibandingkan dengan keluarga bercerai secara hukum. Saya Hadi di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Menurut kalian, apakah media sosial dapat menjadi salah satu penyebab disorganisasi keluarga? Jelaskan alasannya. Ya, media sosial dapat menjadi penyebab disorganisasi keluarga sih. Jadi ini tuh akan memicu fenomena yang merusak komunikasi secara langsung. Jadi mereka di media sosial menemukan sesuatu hal yang dapat men-trigger emosi mereka hingga membuka celah perselingkuhan digital ataupun kecemburuan yang memicu perceraian, serta membuat orang tua lalai dalam mengatasi anaknya dan jadi sibuk di dunia maya. Jadi orang tuanya mereka itu lebih sibuk ke megang HP, sehingga fungsi harmonisasi rumah tangga menjadi lumpuh. Saya Hadi di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Mengapa dalam teks disebutkan bahwa anak bisa sampai menyalahkan diri sendiri atas perceraian orang tuanya? Serta apa dampak jangka panjang dari perasaan tersebut terhadap masa depan sang anak? Jawabannya itu simple, tapi mencekam. Anak sering menyalahkan diri sendiri atas disorganisasi keluarga yang terjadi karena keterbatasan pemahaman mereka. Jadi mereka menganggap kenakalan mereka itu adalah pemicu disorganisasi keluarga mereka, ataupun nih kehadiran mereka di dunia ini. Mereka menganggap kehadiran mereka itu adalah suatu hal yang membuat orang tua mereka itu bertengkar. Nah, dari sini sudah cukup jelas dampak jangka panjangnya itu meliputi krisis kepercayaan diri yang merusak potensial akademik, trauma relasi yang mempersulit komitmen di masa depan, serta risiko gangguan mental kronis seperti depresi hingga berujung ingin mengakhiri nyawanya, yaitu bunuh diri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Putra Hermanto di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Apa saja faktor penyebab disorganisasi keluarga? Ada 3 pilar utama dan 1 pilar kecil, yakni itu perceraian akibat konflik berkepanjangan, masalah ekonomi, perselingkuhan, serta ataupun perbedaan prinsip. Konflik-konflik ini akan berujung dan berdampak terhadap tumbuh kembang sang anak. Ini dapat merusak karakter si anak dan bertentangan dengan nilai Pancawaluya, yaitu cager, bager, bener, pinter, serta singer. Saya Hadi di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Bagaimana solusi konkret bagi anak remaja yang mengalami tekanan mental akibat perceraian orang tua? Solusinya itu memberikan ruang yang aman untuk berekspresi, kayak konseling gitu loh, ke orang profesional, atau enggak namanya itu psikolog, dan juga kayak menemani dia berbicara, beri dia terbuka gitu loh. Jadi mereka itu ada pihak yang mendukung mereka, serta menjaga rutinitas harian mereka. Jadi mereka itu nggak ada yang amburadul gitu loh, nggak ada yang acak-acakan kayak sekolah sama hobi, biar mereka itu ada rasa aman di tengah perubahan struktur keluarga yang terjadi. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.